Karena Depok itu kan padepokan, Oh iya iya. tempat orang-orang berkumpul. Sekarang juga kita bikin padepokan, Namanya apa? pandangan Depok ke depan. Iya iya iya. Gus Dur manusia biasa, Hmm. tapi yang luar biasa dari Gus Dur bukan kata-kata, Gus Dur kata kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Rahman Hadori. Di sesi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh, dengan senior, dengan kader muda NU yang saat ini bergelut di bidang kesenian, kebudayaan, dan juga sehari-harinya mengurus pertanian, perdagangan. Pokoknya banyak, tetapi kita mengenal beliau sebagai sosok anak muda NU yang cukup menggeluti di bidang kebudayaan dan kesenian. Siapa lagi kalau bukan Bang Pacun. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana Bang? Sehat? Kabar selalu sehat dan semangat. Ya. Iya, Ya Bang, nama Abang kan sebenarnya bukan Bang Pacun kan? bukan, tapi familiarnya itu Panggilannya Bang Pacun. Pacun. Nama lengkap Abang kan Mansur Nama Al-Farisi. lengkap Mansur Al-Farisi. Nama dari kecil tuh Bang ya. Dan nama dari kecil, dan Bang Pacun juga nama dari kecil karena yang manggil nenek dari kecil. Jadi awalnya nenek yang manggil Pacun itu. Nenek. Akhirnya di lingkungan sekolah, mau di tongkrongan pergaulan teman-teman, mau di kampus, di pergerakan, sampai ke beberapa interaksi dengan Gus Durian, ya akhirnya dipanggilnya Bang Pacun. Iya. Iya. Berarti Abang di mana tinggal waktu kecil? Waktu kecil itu tinggal daerah pinggiran. Ya, Kan pinggiran kelihatan lah muka pinggiran kan, orang-orang pinggiran. Jadi di pinggiran di kampung yang namanya Sawangan, tepatnya di kota Depok. Waktu dari itu kecil masih udah di Bogor. Depok? Udah. Walaupun orang tua ya bukan asli Depok. Karena Depok itu kan padepokan, Oh iya iya. tempat orang-orang berkumpul. Sekarang juga kita bikin padepokan, Namanya pandangan Depok ke depan. Iya iya iya. Pandangan Depok ke depan. Oh iya, jadi harus bervisi ke depan bahwa dulunya tempat orang dari mana-mana berkumpul urban, dari Jawa, Sunda, itu padepokan. Padepokan Nah, makanya sekarang orang kita buat lagi. makanya orang Depok tuh jarang orang pribumi begitu ya. Iya jarang, Karena padepokan itu. padepokan. Oke, Bang Pacun. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal jalan spiritual Gus Dur. Bang Pacun kita kenal sebagai penggerak Gus Durian atau aktivis Gus Durian yang sudah cukup dikenal. Beberapa kali kita melihat aktivitas Bang Pacun, baik itu di padepokannya atau di beberapa aktivitas Gus Durian. Dan menurut kami penting bicara soal jalan spiritual Gus Dur karena jarang juga yang bicara soal ini kecuali Bang Pacun ya kan. Banyak lah. Banyak ya. Oke. Bang Pacun, kita ingin mengawali dari soal Bang Pacun yang tadinya kuliah di UIN Jakarta ya. Kemudian masuk PMI dan setelah lulus dari PMI kemudian aktif di Gus Durian. Tidak seperti kawan-kawannya yang memilih jalan politik gitu ya. Boleh diceritakan Bang Pacun singkat saja. Gimana awalnya bisa tertarik ke dunia kesenian, kebudayaan, dan kemudian ada pada komunitas yang disebut dengan Gus Durian itu. Iya, jadi sebetulnya semuanya serba kebetulan. Gimana tuh? Kebetulan kuliah di UIN, kebetulan ya ikut nongkrong ngopi di pergerakan. Terus setelah lulus kuliah kebetulan ya ikut juga di Gus Durian gitu. Gus Durian itu kan sebetulnya kalau dulu itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Gus Dur. Iya. Yang berinteraksi dengan Gus Dur disebut Gus Durian. Tapi kesininya orang yang berkomitmen menggerakkan, menjaga, merawat nilai-nilai Gus Dur, itu Gus Durian. Nah, bahwa kemudian kita disebut budayawan,
itu salah nyebut. Salahnya. Sebetulnya kita itu melakukan budaya-budaya yang kecil ya, karena budayawan itu kan sebetulnya bukan teoritik ya, tapi dia sekecil apapun mempraktekkan budaya-budaya baik yang itu dilakukan di aktivitas kehidupan sehari-hari. Ya saya budaya baiknya cuma sering ngopi aja, Iya, terus tiba-tiba jadi budayawan. Ya padahal enggak. Itu budaya ngopi, guyub, silaturahmi gitu kan. Karena ngopi, ngaji, ngopi, ngajeni, ngopeni, merawat, menghargai, menjaga, itu kan hal kecil yang kemudian kita lakukan jadi keseharian, terus dianggap kemudian jadi budaya, ya budayawan. Karena yang kecil tadi itu terus dirawat gitu. Nah jadi di Gus Durian ya mulai aktifnya karena memang tertarik dan sangat ingin gitu mempraktekkan nilai-nilai yang sudah dibawa oleh Gus Dur. gitu. Tapi apakah memang di awal-awal perkuliahan kemudian bergaul dengan teman-teman mahasiswa memang kecenderungannya suka dengan pemikiran Gus Dur atau bagaimana Bang Pacun? Lagi-lagi kebetulan. Jadi dulu itu waktu zaman kampus kan kalau ngekos makanannya Indomie. Oh maaf sebut produk tuh. Mie instan yang kita kasih air dispenser panas itu setiap hari hampir itu. Dan hampir semua rata-rata anak-anak kosan ngalami itu. Nah saya itu sering waktu itu diajak namanya Mbak Rustin, temannya Mbak Hopipa, untuk ke Ciganjur bikin pelatihan manajemen aksi. Oke. Jadi tahun kapan? Itu 99. Jadi ini Teklab, teknik lapangan, ini Korlap, koordinator lapangan, ini Jenlab, atasnya lagi jenderal lapangan, ini Dinlab, dinamisator lapangan. Wah ini posisi fungsinya ini. Nah itu yang ikut diantaranya Bu Nyai. Oh. Bu Nyai, Mbak Hopipa, terus kita ajarin lagu-lagu aksi dan Maaf, Bu Nyai yang dimaksud Bu Nyai Sinta. Bu Nyai Sinta. Iya. Oh. Dan saya setiap kali ke situ udah nggak bertanya-tanya, pokoknya senengnya luar biasa. Satu, ya siapa sih yang nggak seneng? Wah, yang waktu itu Gus Dur menjadi sentrum gerakan ya. Iya. Kita diajarin nakal-nakalan sama Gus Dur dengan paham Islam ke kiri-kirian, dikenalkan Hasan Hanafi, Muhammad Arkun, ya kan, Al-Jawiri segala macam gitu kan. Seneng kita datang ke situ. Kedua senengnya kalau di situ udah pasti dapat nasi bungkus. Sementara itu jadi barang langka. Iya. Anak kosan kan saya bilang mie instan. Nah itulah mulai interaksi ke Ciganjur. Berarti kalau dalam tradisi pesantren Bang Pacun ini bisa disebut santrinya Gus Dur ya? Ya. Karena ketemu kan? Iya ketemu. Dan saya ya pinginnya jadi santri. Tapi kan santri itu kan kitanya merasa dan bangga jadi santri. Tapi persoalan pengakuan kan kita nggak tahu. Iya. Ya jadi nggak bisa saya santrinya Gus Dur. Ya mudah-mudahan santri Gus Dur. Gitu. Artinya itu kan, Bang Pacun berinteraksi dengan Gus Dur cukup sering. Cukup sering. Interaksinya ya interaksi yang biasa aja. Karena saya ke rumah Ciganjur, karena saya nemani Bu Nyai ya Mbah Hopipa waktu itu untuk melatih lagu-lagu aksi ya kan. Terus kebetulan saya emang seneng humor ya, Bu Hopipa ya Bu Nyai ya memang orang yang luar biasa gitu ya. Mereka nggak lihat background kita apa, tapi ketika kita di situ mampu berinteraksi tentunya dengan junjung adab etika, sadar ruang kita ada di rumah siapa, kita ada di tempat yang ditempati oleh orang-orang seperti apa. Ya dengan modal itu akhirnya cukup diterima ya. Berarti sempat tinggal di Ciganjur? Tinggal di Ciganjur enggak, tapi nginep iya. Nginep iya, tinggal enggak, gimana tuh ya? Karena agak sering, kayak jadi akhirnya santri kalong. Jadi santri juga kalau dibilang nginep berarti santri, enggak nginep berarti enggak santri, enggak juga dalam konteks. Intinya formal, sering.
Nah berarti kan kalau bicara Ciganjur itu kan ada Mas Asro Ngatawi, Iya. kemudian ada Mas Waedi. Nah Iya. itu Bang Pacun ini generasi keberapa ini? Kalau Mas Hasro sudah lebih senior lagi. Oh iya iya. Kalau saya itu kan di generasi 98 ya. Jadi Mas Seangkatan Hasro sama siapa kalau tokoh sekarang? kalau 98 itu kawan ngopi saya sekarang Apip yang jadi ketua KPU. Oh Bawaslu, KPU. KPU ya. Terus ya kawan-kawan 98 lah ada. Tapi ada kalau yang beberapa Ciganjurnya, yang sama-sama sering ke Ciganjur? Yang sama-sama sering ke Ciganjur hari ini ada Alam Saim Ja'far, Iya iya. Wahid Institute, Iya iya. ada Subhi Ajhari, Itu kawan-kawan yang sering iya ke yang Ciganjur. sering bareng. Wah, udah jadi semua itu. Udah Bang Pacun jadi juga ya, itu udah jadi Subhi nih. Ajhari satu-satunya aktivis yang selebihnya keluarganya artis semua. Ya Ibra Ajhari, Sarah Ajhari, Iya iya iya. Ayu Ajhari, cuma Subhi Ajhari yang jadi aktivis dan selebihnya ada juga yang teroris, Dr. Ajhari. Itu beda lagi kan. Bang Pacun, Bang Pacun dengan cerita tadi pasti boleh dibilang mengenal sosok Gus Dur, dan bicara Gus Dur ya salah satu tokoh pluralis, bapak bangsa yang sangat dikagumi oleh anak-anak muda di semua generasi kayaknya kagum dengan pemikiran Gus Dur, dengan peninggalan Gus Dur, kaitannya dengan budaya, dengan banyak sekali yang kagum dengan Gus Dur, terutama cara Gus Dur menyelesaikan setiap persoalan bangsa ini. Betul. Kami ingin tahu sih sebenarnya kalau menurut Bang Pacun sosok Gus Dur itu sosok yang seperti apa? Gus Dur manusia biasa. Tapi yang luar biasa dari Gus Dur bukan kata-kata. Gus Dur kata kerja. Jadi apa yang diomongkan dengan apa yang dipraktekkan itu simetris, sejajar, klik. Contohnya Jadi, apa? ya banyak hal. Gus Dur misalnya bicara tentang nilai ketauhidan. Dia enggak ngomong di kita sekarang beda, di luar beda, dia akan sama dan sikapnya pun akan sama. Gitu. Dan sikapnya itu selalu dan melulu berorientasi pembelaan pada soal kemanusiaan dan minoritas atau yang mengalami ketidakadilan. Kan Gus Dur yang bilang misalnya ketauhidan ala Gus Dur kan ya yang saya tangkap ya, mudah-mudahan nggak salah. Kan Tuhan itu satu, kita yang berbeda. Tuhan kita sama, cuma kita yang berbeda. Beda ibadahnya, beda lewat simbol agamanya, beda jalan meyakininya, gitu. Ada yang meyakini dengan bahasa agamanya Kristen, ada Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik. Nah, kita meyakininya dengan jalan Islam, tapi Tuhan itu satu, cuma kita yang berbeda, gitu. Dan itu diterapkan dalam konteks apapun. Gus Dur komit dengan nilai itu, gitu, dengan apa yang sudah ya, antara ucapan dengan gerakan. Iya, dengan, makanya dia bukan kata-kata, kata kerja. Selain itu apa lagi dari sosok Gus Dur yang bisa dinilai oleh Bang Pacun? Gus Dur itu apa ya? Saya hampir melihat gitu, ini orang apa malaikat sih gitu. Jadi dari hasil beberapa kali aksi, ada peristiwa 2008 yang saya jadi dinamisator lapangan di aksi Hari Kesaktian Pancasila yang waktu itu diserbu EPI. Gitu. Itu sebetulnya yang kondisi paling parah saya. Cuma waktu konferensi pers saya diundang, kan yang datang Kiai Imanul Haq yang hidungnya patah, Guntur Romli yang bibirnya pecah. Saya dadanya patah-patah, tulang rusuk. Karena saya waktu kondisi aksi, mari kita berdiri bersama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu kita berdoa sesuai dengan
agama. masing-masing. Setelah itu kita memulai gitu aksi kesaktian Pancasila. Waktu itu ada Ahmadiyah, ada beberapa yang ikut gitu. Ya dalam konteks kesaktian Pancasila, ya Gus Dur mempersilahkan siapapun sebagai warga negara punya hak. Bukan pada persoalan melegitimasi atau ikut mengamini kebenaran atau enggak benarnya Ahmadiyah, Gus Dur enggak masuk di situnya. Tapi Gus Dur melihat Ahmadiyah sebagai warga negara Indonesia yang harus dibela, dijaga dari aksi-aksi kekerasan terhadap ketidaksetujuan paham Ahmadiyah. Iya. Gitu. Jadi saya yang ya waktu itu lagi rame-rame Ahmadiyah kan. Betul. Dan Ahmadiyah kan waktu itu juga sempat rusuh di Banten, Cikisik. Iya, betul. Itu tahun berapa itu? Saya lupa itu. Ya pokoknya sebelum 2008 itu Iya. puncaknya di situ sebetulnya. Puncaknya di situ kan Iya, yang sampai di Monas. Iya, sampai nah ada itu yang saya meninggal. nggak datang waktu konferensi pers. Padahal Bang Pacun kondisinya sangat parah. Sangat parah dan nggak datang karena parah juga. Parah. Nggak bisa bangun. Jadi setelah Bang Pacun orasi kemudian yang berdoa itu rusuh Wah, berarti. tiba-tiba Allahu Akbar, wah sesat apa, bakbuk, bambu udah setting paku Berarti semua, batu semua. FPI itu yang. Iya. Nah, terus ya karena posisi abang di depan dan megang mic, berarti kan jadi targeting Iya. gitu. Nah kebetulan bambu depannya ujung paku. Kata Mas Imdad yang waktu itu Komnas HAM, Pacun mundur gitu. Kalau abang mundur nancep semua paku di kepala. Akhirnya kita maju. Nah dianggap FPI nantangin. Maju karena menghindari ujung bambu yang udah setting paku. Dang ya ratusan memar. Terus jatuh diinjak-injak di segala macam, tulang rusuk. Terus siapa yang nolongin abang waktu itu? Waktu itu belum ada yang nolongin. Langsung rumah sakit? Bahkan enggak, abang bilang ayo kalau emang situ meyakini ini jalan ke surga ikut saya. Itu strategi abang biar nggak terus dikerumuni. Iya. Akhirnya ada 10 orang yang ngejar. Abang balik ngambil balok, balik ke arah balok itu balok tukang balon gas. Iya. Ya buat iketan yang udah habis, Bang pinjem Bang. Abang balik ke arah, ayo. Siapa yang mati duluan dan kondisi abang udah penuh darah. Mereka bubar, akhirnya abang nyebrang kayak Taman Indosat. Wah di situ sedih waktu banget. itu Gus Dur presiden kan? Iya. Gitu. Jadi abang menyampaikan aspirasi soal Ahmadiyah itu ya? Iya. Sama teman-teman Gus Durian. Bukan soal Ahmadiyah, Hari Kesaktian Pancasila. Iya, momentumnya Hari Kesaktian Pancasila. Nah dilalahnya waktu itu orang sedang lihat Ahmadiyah seperti apa. Iya. Nah, kayaknya sampai sekarang sih Bang beberapa. Ya sampai sekarang karena ya masih kejebak gitu. Ya sah-sah aja gitu. Yang penting jangan sampai berlebihan. Jadi, abang ini memang jenlap beneran ya. Iya terus, nah itu yang lain konferensi pers abang nggak datang. Kondisi abang parah, tulang rusuk abang patah. Ronsennya fotonya ada di rumah. Sampai sekarang. Patah-patah ya. Tapi kan sekarang normal. Nah itu pas malam ngimpi. Saat kondisi abang sekarat. Ngimpi. Setelah kejadian abang mimpi. Iya, dalam kondisi parah tuh di rumah sakit. Kamu kenapa nggak datang, Sur? Gitu. Itu siapa yang? Gus Dur. Kan Gus Dur presiden kan? Iya kan. Iya tapi kan abang mimpi. Oh iya. Kan orang meninggal atau orang masih hidup nggak ada larangan mimpi harus orang yang udah meninggal. Kamu kenapa nggak konferensi pers? Takut? Gitu. Enggak, Gus, saya nggak takut sama FPI. Marah kamu, benci sama FPI? Enggak. Gitu. Terus kamu kok seperti diam aja ya? Saya sedih, Gus, kok saya bisa dihabisin, digebukin, dipukulin sama saudara saya sendiri, gitu. Jadi nggak benci, enggak, gitu. Takut enggak, gitu. Bagus ya. Diusap dada abang dalam mimpi. Oh, poinnya itu. Nah itu kemudian, ya abang menganggap wasilahnya itu. Iya. Karena kan tulang kalau udah tua, patah-patah kan untuk proses penyembuhannya lama. Apalagi dada.
gitu ya. Abang meyakini wasilah mimpi, terus tiba-tiba pagi Makanya abang dada sebut abang. Gus Dur itu seperti malaikat gitu ya, malaikat wali. Dia ya tadi lah banyak Iya, keistimewaan. jadi nggak boleh dilarang juga kalau ada yang nganggap Gus Dur wali atau apa gitu. Karena abang mengalami itu ya. Iya, gitu. Tapi juga nggak dilarang juga orang yang nganggap Gus Dur ya biasa aja juga nggak. Silakan aja. Gitu. Namanya perspektif orang ya. Iya, betul. Wah luar biasa bang. Kalau saya ada pada posisi Bang Pacun kayaknya udah menyerah duluan itu. Jadi sudah pada titik itu ya perjalanan abang sebagai aktivis ya. Iya, dulu Merasakan- kan aktivis, kalau sekarang kan aktable ya. Ampun. Merasakan ampun. apa? Ya, merasakan interaksi ya. Itu. Tapi itu juga nggak boleh terus kemudian tiba-tiba kita orang yang merasa paling dekat atau apa, waduh, Iya iya. Iya. gitu. Kita pengen dekat tuh Benar. gitu. Ini juga cerita yang familiar di kalangan komunitas Nahdien Mm-mm. bahwa abang didatangi oleh Gus Dur. Mm-mm. Setelah itu abang kemudian menemukan satu makam Heeh. dan makam itu ternyata milik ulama terkemuka di Depok di tanah Betawi gitu ya. Mm-mm. Dan sampai sekarang abang rawat kuburan itu. Iya. Itu gimana bang ceritanya bang? Bisa nggak disampaikan ke kita ini? Bagian dari Abang- perjalanan aja. Agak-agak lengkap ya. Ah, Satu hari ada namanya Om Alpes, hmm, itu produser Laskar Pelangi, hmm, dan nelpon abang hmm. mau main ke rumah Rumahnya waktu itu di Kelurahan Bedahan. Depok. Iya, Hmm. Kelurahan Bedahan. Di situ tempat buat mapaba, buat PKD, tempat pengkaderan lah, karena abang sekaligus ustad ya, usaha tani dagang, budidaya ikan gitu kan. Ya ustad minus jet. Iya. Ustad tani Usaha tani dagang. Usaha tani dagang. Apa aja diusahain yang halal ya. Apa aja ditaniin, apa aja didagangin, pokoknya penting halal. Iya. Nah, abang di situ, abang Sherlock dong. Hmm. Situ tak udah. Emang waktu itu udah zaman Sherlock? Kan belum lama. Oh belum lama ya? Belum lama. Tahun? 2018. Oh iya iya. 2018. Abang Sherlock. Terus nggak lama lagi 1 jam Om Alpes nelpon, Bang, saya udah di titik lokasi. Loh, dia terus video call. Titik lokasi itu titik di mana abang baru beli tanah untuk keluarga ngadem, karena kondisi yang abang tempatin udah sangat padat dan posisi mata air yang abang rawat di Bedahan itu ya karena bukan punya kita, diuruk, akhirnya kita mau protes gimana ya sama pemilik dijual ke pengembang, kita diuruk bisa protes apa, akhirnya kita yang ngalah dan dapat di Pengasinan. Nah di Pengasinan itu kita baru beli, cuma karena etika menghormati Om Alpes yang orang super sibuk, dia mau datang, akhirnya kita yang datang ke titik lokasi itu. Titik lokasi itu di Pengasinan, di mana di situ ada makam keramat yang tidak terawat. Kenapa? Karena masyarakat situ menganggap makam keramat itu menyeramkan. Iya. Sementara kalau yang kita paham gitu kan, makam keramat itu kan makom karomah, tempat ya orang di situ yang punya makom nilai-nilai baik gitu kan. Nah akhirnya kita ke situ, sampai situ kita ngobrol sama Om Alpes dari asar sampai maghrib, sholat di situ. Tiba-tiba habis maghrib, abang mau bawa Vespa, tak lemes trans, tenaga nggak ada. Karena sebelumnya seminggu lebih abang ngerapihin tempat itu dari sampah hampir 3 truk. Terus di dekat makam ada yang judi, minta tolong nggak pantas di sini, gitu. Bukan saya ngelarang. 2018 ya? Iya. Ada yang judi. Iya ya, di sebelah makam nempel, karena nggak ada yang nyangka ya. Akhirnya ya udah abang pelan-pelan, mungkin karena kecapean, abang akhirnya lemes, nggak sadar, dan selama seminggu ya istri
ketakutan. Takut kenapa-napa. Kenapa-napa karena abang setiap hari gitu aja kok repot. Oh, kayak Terus ngelantur ya? nangis, ketawa, terus gitu aja kok repot. Hidup itu suka duka, tangis tawa gitu aja kok repot gitu. Abang sadar tapi nggak bisa ngerem gitu. Terus tiap malam abang ngimpi didatengin almarhum Gus Dur. Setiap malam itu. Tiap malam selama seminggu itu didatengin, terus ya Gus Dur bawa Mbak Alisa sama cucunya tuh anaknya Mbak Alisa, terus ngomong bahasa Mandarin, Inggris segala macam. Abang pura-pura iya. Ah kamu nggak ngerti kamu, kata Gus Dur. Kamu Mandarin. Di dalam mimpi itu ya? Iya, Mandarin nggak ngerti, Inggris nggak ngerti katanya, Jepang nggak ngerti. Udah kamu nggak usah kemana-mana. Kamu di sini aja tuh jagain makam. Bahasa juga nggak ada yang bisa, nggak ngerti. Gitu. Gimana sih ya? Itu hampir setiap hari selama seminggu ngimpinya selalu melulu begitu. Gitu. Sampai akhirnya istri panggil temen deket abang, Bang Mike, Marginal. Iya. Akhirnya Bang Mike bawa jeep abang, nganterin abang ke Kang Hudri Sukabumi. Kang Hudri itu siapa? Ustaz? Dulu senior. Oh, senior Di PMI. UIN yang kebetulan ya ahli falak ya. Terus ya di situ abang ternyata udah 3 jam. Kan kok saya di sini udah 3 jam. Baru nyadar di sana berarti. Iya. 3 jam kemudian. Iya. Jun, percaya nggak ada warisan yang tidak berbentuk rumah, sawah dan tanah? Percaya kan? Ada warisan namanya karoma. Lu dapet tuh karoma sedikit dari nenek lu Wak Moni. Muslim Cina Kerawang. Loh, kok kan kenal nenek saya? Kan tadi ngobrol 3 jam. Iya. Sama Wak Moni. Itu Cina Karawang Muslim. Nenek lu gitu kan kata Kang Hudri. Dia ya ada nilai baik yang dikasih ke lu. Nah karena lu ngerawat makam ini itu sohibul makam, ini seneng gitu. Kiai Sian bin Satiun, ini Kiai Sian ini seneng. Udah pada posisi ya, itu posisi lagi lelah akhirnya trans. Nah pertanyaan abang kan gini langsung, terus apa hubungannya Kang? Saya kok tiap malam dimimpiin Gus Dur. Lah tadi Kiai Sian cerita yang nemuin makam Kiai Sian itu Gus Dur. Oh, namanya Kiai Sian berarti. Kiai Sian Pemilik bin Satiun. Bim Satiun. Yang pemilik makam. 1835 1965. Gitu. Jadi itu yang nemuin Gus Dur. Makamnya itu. Iya, ini dari dialog ini ya kata Kiai Sian. Terus disampaikan ke Habib Ali Kuitang. Waktu 2007 muktamar PKB di Parung dulu. Nah, sama Habib Ali Kuitang lalu dibangunkanlah makam di tempat titik yang ditunjukkan oleh almarhum Gus Dur. Habib Ali Kuitang bikinkan makam di titik bangun makam yang yang di apa tunjuk sama Gus Dur. Iya. Terus dibangunkan di situ. Nah, dilalahnya. Dibangunkan tuh maksudnya gimana? Dibuat bangunan. Dibuat bangunan. Iya, dibuat bangunan untuk ada tawasulan pengajian di situ. Dibuat gitu. Bangunan ya. Dilalahnya. Setelah dibangun tempat itu karena di tengah pinggir setu dan di tengah sempadan setu yang banyak pohon, akhirnya jadi menyeramkan karena pengetahuan masyarakat sekitar ya makam keramat makam yang menyeramkan. Terus memang di situ nggak viral, nggak terkenal. Di situ ada Jalan 6 yang rame makamnya itu makam Mbah Misar. Mbah Misar itu gurunya Pitung yang ngasih jurus 6, Pitung Ji. Sehingga Rawa Blong segala macam semua ziarah ke situ. Pitung yang terkenal itu di legenda. Iya, Pitung Ji yang legend itu. Nah, itu 1910 ke situ. Dapat jurus 6 dari Mbah Misar. Dan karena paguyuban silat di mana-mana, karena Mbah Misar makam di situ, jadi Jalan 6 persis sebelahnya itu yang penuh rame.
Sementara makam yang ini karena tidak terinformasikan, terkonfirmasikan ke warga segala macam, jadi malah dianggap menyeramkan gitu. Nah, abang tanya lagi, jadi itu yang nemuin Gus Dur. Gus Dur, iya gitu. Jadi ini bukan kata abang ya, dari terus dibangunkan bangunan sama Habib Ali Kuitang. Nah karena lu yang bersihin, yang masangin listrik, yang masangin mesin air, yang nyapuin, ngepelin, terus yang ngerawat, ngebersihkan lingkungan sekitar makam, ya lu emang udah di situ pasnya gitu. Ngurusin itu. Iya, karena tanah yang abang beli akhirnya abang bangun dan memang sebelahan sama makam yang sekarang abang tempati gitu. Tapi di situ ada tetangga nggak bang? Jauh dari tetangga. Jauh ya. Berarti abang aja satu keluarga di situ. Iya. Rumah abang, tetangga, rumah abang makam. Iya. Tetangganya jauh. Jauh. Dan orang kalau ziarah, kalau tawasul situ parkirnya di Rumah masuk ke gapura abang, ke halaman rumah. Iya. Jadi di situ awal mula abang mau merawat makam itu, makam siapa namanya? Kiai Sian. Kiai Sian. Tapi gimana abang untuk memastikan bahwa makam ini selain soal dari Kiai ya, dari Kang siapa tadi yang di Kang Hudri dari Kang dan Hudri, lewat wasilah mimpi. bahwa ini makam Kiai Sian tuh apa nanya juga ke warga atau gimana? Nanya ke warga. Nanya ke warga itu kelurahan atau desa atau kampung atau namanya Setu Pengasian. Bahkan di Google sering itu. Sementara hari ini yang orang sering nyebut itu desa, kampung atau Setu Pengasinan. Pengasinan. Ada juga yang bilang itu kampung Setu Pengasingan. Pengasingan. Nah, terus kata Kang Hudri itu nggak ada yang salah. Pengasian betul karena Kiai Sian lah yang merawat mata air Setu Pengasian. Sehingga sekarang jadi berkah untuk warga sekitar. Terus Kiai Sian abang juga dikasih mimpi punya warung, sebelahnya jual sayur mayur, umbi, tales segala macem, bilik bambu, bawahnya tanah sampai licin gitu. Sebelahnya dagangannya yang sama tapi ternyata yang sebelah nggak dijual, dibagikan gratis buat yang nggak mampu. Terus yang sebelah dijual tapi dengan kualitas bagus dan murah. Jadi abang ngimpi dan ngelihat masa lalu Kiai Sian itu. Nah kalau Pengasinan itu karena orang kalau datang ke situ dikejar-kejar polisi atau dulu 86 itu orang bertato ditembakin Petrus penjahat misterius itu pada lari ke situ dan itu asin urusannya, netral, selamat. Makanya Pengasingan juga nggak salah karena Pitung Ji dulu mengasingkan diri ke situ dari kejaran Belanda ini segala macam berguru situ, makanya itu disebut Pengasingan. Gitu. Dan sekarang katanya tempat itu sudah ramai ya. Iya sudah ramai orang bertawasul karena tempat juga berziarah, rapi, ya bersih, ya. Dan sudah mendapat informasi soal makam keramat itu juga ya. Ya mungkin masyarakat karena kan di situ kebetulan di titik wisata Setu Pengasinan. Terus kita juga nanya ke warga, iya betul, gitu. Bang Haji Pacun di situ ngerawat itu segala macam, kita juga jadi seneng. Jadi kalau lewat situ nggak khawatir, nggak takut kayak gitulah. Terus juga banyak yang berkunjung ke situ kan gitu, jadi rame. Iya. Gitu. Bang Pacun, di tengah kondisi NU waktu itu sedang jaya ya, di mana misalnya tokoh-tokoh NU, aktivis NU, teman-teman Bang Pacun sedang pada posisi karirnya melejit. Sementara Bang Pacun misalnya maaf ya, dalam hal ini memilih jalan lain. Padahal kan Bang Pacun ketika minta apa aja kayaknya bisa nih misalnya, karena circle-nya di situ. Iya. Tiba-tiba Bang Pacun harus ngurus soal makam dan lain-lain. Apa yang sebenarnya ada di dalam benak Bang Pacun sehingga memilih jalan ini gitu?
Artinya jalan yang berbeda dengan teman-teman seangkatan Bang Pacun. Iya, memilih itu kan juga kalau kita analisa ya, kita kan lakukan sesuatu berdasarkan kecenderungan dan kenyamanan karakter kita gimana. Oh, iya iya. Kita karakter kita orang yang nggak bisa diatur. Iya iya. Karakter kita orang yang nggak mau terikat. Iya, berarti Bang Pacun kalau jadi staf-staf gini nggak bisa. Nggak bisa. Jadi komisioner gini nggak bisa. Iya, jadi dewan nggak bisa, pokoknya karakternya nggak di situ lah. Dan nggak menganggap bahwa itu jelek, itu Iya. bagus, tapi abang yang nggak cocok di situ. Akhirnya senengnya kumpulnya ngopi tadi kan sama komunitas di pinggiran, terus sambil juga bikin gerakan ketahanan pangan di Gus Durian, terus dilalahnya juga dapat tempat di situ yang seolah-olah ini loh udah tempat di sini Iya. gitu. Jadi sebetulnya nggak ada proses memilih, Iya iya. ngalir dan memang ruangnya nyaman akhirnya di situ. Oke oke. Gitu. Dan tidak juga menganggap teman-teman yang lain, wah ini di sini kurang bagus, dunia ini kurang bagus, ini kurang bagus. Semuanya bagus mereka karena cocok gitu. Ya baliknya ke situ. Iya iya. Luar biasa, ini sangat ini ya. Orang ketika memilih jalan kesenian kebudayaan ini kan memang sangat melekat dengan masyarakat, dengan rakyat ya, dengan keseharian di ya sehari-hari dengan masyarakat berinteraksi, ngobrol. Iya. Berbeda dengan kalangan-kalangan menengah ke atas kan kadang-kadang karena jauh ya, kadang-kadang ngobrolnya harus ini. Harus lompat. Karena di atas kan, menengah ke atas tuh harus lompat. Kalau kita kan emang bagian dari kalangan bawah itu sendiri. Nah, tapi saya mungkin ingin menyoroti juga soal sosok Gus Dur. Kembali ke soal sosok Gus Dur. Tadi kan Abang mengaku mendapatkan sering mimpi sosok Gus Dur dan kemudian Ustadz Kang Hudri ya namanya. Hudri itu bercerita soal Gus Dur yang menunjuk Bang Pacun agar ngurus makam keramat itu. Memang kalau di dalam cerita-cerita para ulama, para kiai NU juga kan Gus Dur cukup sering ya Bang ya ziarah. Iya. Titik ini ziarah, kunjungan ke tempat ini ziarah. Dan Gus di Dur luar kan komunikasinya lintas. iya. Dan dalam satu cerita kan Gus Dur tidak pernah ngasih tahu bahwa kalau misalkan beliau mau ziarah ke sini gitu. Iya. Tahu-tahu ziarah ke sini. Dan banyak katanya makam yang sebelumnya tidak dianggap bukan makam. Kalau Bang Pacun melihat itu pernah nggak mendengar cerita-cerita semacam itu? Dengar. Memang cerita-ceritanya seperti itu. Tapi kalau abang terlepas dengar cerita itu ataupun enggak, ya abang meyakini, karena orang kalau hatinya terbuka ya, Gus Dur kan dalam konteks komunikasi orang yang sangat terbuka. Terus dalam konteks keikhlasan apa kan orang yang hatinya sangat bersih. Ini abang ya, kan dengan kebersihan hati itu dan dengan keterbukaan dia bisa melakukan interaksi, komunikasi dengan siapapun, dengan negara, dengan berbagai manusia, atau dengan lintas kan. Lintas makhluk. Iya, kan kalau di NU kenapa sih dikit-dikit ngisi rumah tahlilan, bikin rumah tahlilan, pindah rumah tahlilan, karena terus anak belum lahir baru 4 bulan tahlilan, 7 bulan tahlilan. Karena meyakini ya alam ruh itu tidak di satu titik tempat, ya ruh itu sebetulnya di sekitar kita, cuma beda dimensi ruang dan waktu. Iya. Makanya kalau ilah ruhi, ilah hadroti, apalagi atas kehadirannya gitu. Dan mereka kan udah nggak punya asa, udah nggak punya harapan. Yang punya harapan kan kita. Mereka nggak mungkin kan berharap ayo dong doain gua gitu. Yang punya harapan kan kita gitu, berharap untuk orang tua yang udah ngasih nilai-nilai baik, doain kan gitu, nyambung terus gitu. Oke, Bang Pacun, ketika makam keramat itu sudah terlihat rapi, kemudian masyarakat juga sudah
banyak yang menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan gitu ya. Apalagi kalau misalkan dia mau ikut menziarahi makam-makam yang ada di situ. Iya. Apa yang rencana Bang Pacun selanjutnya agar ya sesuatu yang baik itu tetap bertahan? Kalau rencana Nggak begitu nggak pernah sistematis. ada, iya. Udah berjalan. Abang keluarga di sebelah makam, mudah-mudahan berkah sehat. Terus kita ngerapihin makam, nggak bisa mengedukasi atau mengajak orang lain. Anak-anak abang tiap minggu ngepel makam. Terus kita di sebelah makam bikin surau rahmatan lil alamin gitu. Karena di makam kadang banyak yang ngaji. Terus ada juga orang yang lihat di makam ada yang sholat kayaknya kurang pantas. Kita tetap harus menghargai pendapat orang, nggak bisa ego. Walaupun kebetulan kita yang ngerawat, yang ngerapihin gitu. Akhirnya kita bikin surau di sebelahnya. Dan itu juga berfungsi buat anak-anak bermain. Terus ibu-ibu kumpul gitu. Akhirnya kesan pertama seremnya hilang. Terus itu tetap sakral, tetap terjaga. Terus itu juga jadi ruang bermain ya, istilahnya ada sarana jadi edukasi, terus jadi wisata religi gitu. Walaupun kita tidak pernah berniat atau tadi berencana untuk bikin itu ya, berjalan aja. Iya, karena kan abang otaknya bukan di kepala, di dengkul. Jadi setiap mikir langsung jalan, jalan. Kalau otak di pala kan untuk jalan lama dulu mikir transfer ke dengkul. Terlalu banyak pertimbangan. Iya, kalau otak di dengkul kan pikir jalan langsung jalan gitu. Iya, kalau orang memahami otak dengkul ini biasanya kan gimana gitu ya. Iya. Padahal maksudnya begitu ya. Maksudnya otak dengkul langsung kerja. Iya, langsung kerja. Jadi antara pikir dan kerja tuh nggak harus terlalu lama. Dan katanya Bang, tempat Abang ini sering menjadi tempat agenda-agenda Gus Durian ya. Iya, kebetulan kan Abang sendiri masih dipercaya koordinator Gus Durian Kota Depok. Iya, terus ya kita kumpul biasa di situ, kegiatan di situ. Kebetulan Gus Durian memang fokus konsentrasi untuk jaga keseimbangan lingkungan, ekologi gitu kan. Terus juga untuk gerak di pinggiran, persoalan nih ketahanan pangan, kesadaran. Ya kita di situ nanam tales, terus ya bersih-bersih lingkungan. Ya tadi karena terinspirasi Gus Dur bukan kata-kata, jadi nggak harus kata kerja. Ya udah, jadi akhirnya jadi sentra ngopi lah. Siap. Ngaji ngopi lah, ngajeni ngopeni gitu. Siap. Apa menjaga, menghargai. Bang Pacun, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di Suara NU. Ini kita suatu kehormatan ini di Bang Pacun bisa hadir ke sini. Ya kita yang malah makasih. Abang malah khawatir. Abang malah jadi ntar ngerusak suaranya karena besar kan gitu. Ya kita makasih dapat ruang kesempatan untuk cerita tadi. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Pasti Bang, pasti banyak. Kalaupun nggak ada manfaatnya ya mudah-mudahan ada benarnya. Gitu karena saya yakin tadi banyak salahnya. Itu dikembalikan. Bang, terakhir nih sebagai penutup, apa yang bisa Abang sampaikan kaitannya dengan sosok Gus Dur ini, apa yang bisa menjadi pelajaran untuk apa sesuatu yang bisa dipetik dari sosok Gus Dur untuk kita sebagai warga bangsa? Ya yang bisa dipetik sebetulnya dari Gus Dur untuk sekarang itu, sekarang kan kita jarang ketemu manusia seutuhnya. Gimana tuh maksudnya? Ya manusia seutuhnya ya seperti Gus Dur, kata dan sikap perbuatan sama, simetris. Dan memang ada satu yang belum ada yang bisa hari ini, untuk orang yang secerdas almarhum Gus Dur hari ini mungkin ribuan yang secerdas Gus Dur, tapi belum ada satu orang pun yang seberani Gus Dur. Seberani Gus Dur. Soal keberaniannya. Masya Allah, luar biasa Bang Pacun. Kita berjumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan Bang Pacun sehat, sukses selalu, dan yang paling penting tidak ada kendala untuk membesarkan komunitas, pertama komunitas
NU karena Amin, Bang Pacun amin. kami kenal sebagai pengkader yang baik. Amin. Nah, Makasih. pemirsa Suara NU, demikian obrolan kami dengan Bang Pacun, penggerak Gus Durian sekaligus budayawan, penggiat seni sekaligus kader muda NU Amin. yang berbicara soal jalan spiritual Gus Dur kaitannya di tanah Betawi di Depok. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tinggal teman-teman. Berjumpa di lain kesempatan.